Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Hari ini masih ketemu dengan saya Ferry Erik dan juga masih ditemani salah satu tim saya yang ada di Jakarta, Pak Ridwan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat follower dan youtuber Mas Ferry Erik di sini? Mudah-mudahan semua pada sehat walafiat tanpa kurang apapun. Di hari ini 16 Februari 2022 ya, Dua. tentunya. Ya gimana kabar Mas Ferry? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Ini saya lihat di grup ini lalu lintas percakapannya cukup rumit hari ini, Pak. Sebenarnya ada apa, Pak? Kok aku dapat laporan dari subscriber saya yang lagi kita proses, ini gagal terbang ini. Mendadak ada apa ini? Jadi gini ya, terhitung dari hari ini 16 Februari 2022. Ya. Oke. Kondisi di Bandara Jakarta, penerbangan yang jadwal yang hari ini aja dengan pesawat SP819 pesawat Saudi Airlines ada aturan terbaru. Jadi mohon dicermati, aturan terbarunya adalah mereka yang sudah 2 kali vaksin di Saudi ataupun sudah 3 kali vaksin di Saudi, terhitung dari hari ini wajib karantina 3 hari di Saudi. Oh, keluarnya hari ini dan berlaku langsung hari ini. Betul sekali. Lah kita sebagai tim pendampingan di Jakarta dan juga para TKI yang mau kembali lagi ke Saudi Arabia, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang aturan ini terhitungnya dari hari ini gitu. Sangat disayangkan sih karena aturan ini terlalu mendadak aja sih. Kasihan teman-teman yang udah standby di Jakarta mau berangkat kan jauh-jauh dari kampung juga. Betul sekali. Kalau saya pribadi gimana ya, memang saya tidak kaget. Bahkan saya itu udah memprediksi kayaknya ini bakal ada karantina nih untuk yang 2 dosis. Tetapi aturan ini sifatnya tidak menetap. Oke. Kenapa diberlakukan? Kenapa diberlakukan yang sudah 2 dosis vaksin atau 3 dosis vaksin di Saudi? Ketika mau kembali lagi harus karantina selama 3 hari. Iya. Ini aturan ini khusus untuk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Mau dia pekerja ataupun dia pembisnis ataupun staf diplomatik wajib karantina. Kenapa? Karena ini sesuai dengan neraca atau sesuai dengan kurva peningkatan kasus corona di Indonesia, Mas Ferry. Berarti ini cuma khusus untuk orang Indonesia aja ya? Sampai saat ini, per hari ini, bahwa ini khusus untuk warga negara Indonesia. Begitu. Dan mohon dicatat juga sebagai tambahan bahwa mereka yang sudah 2 kali dosis di Indonesia ataupun sudah 3 kali dosis di Indonesia tetap karantinanya 5 hari. Oh. Per hari ini gitu ya. Padahal di Indonesia sendiri kan karantinanya untuk TKI yang baru datang dari luar negeri sudah dikurangi menjadi 3 hari. Artinya itu kan coronanya bisa terkendali gitu. Tapi kok Saudi memutuskan karena corona di Indonesia meningkat. Gimana tuh? Jadi gini, sebetulnya kita wajib dipahami juga. Aturan 3 hari karantina di Indonesia per 1 Maret. Itu pun syaratnya setelah 3 kali vaksin. Benar. Kalau masih 2 kali vaksin, artinya 5 hari, tetap di 5 hari. Begitu. Jadi aturan ini tetap, karena wacana di Indonesia juga kemungkinan besar per April tidak ada karantina. Tapi kita ngelihat kondisi di lapangan kasusnya tinggi lagi atau rendah. Kita berharap, sebetulnya saya pribadi berharap tidak ada karantina. Baik kita di Saudi Arabia ataupun di Indonesia. Oke lah, cukup dengan swab test PCR saja itu udah aman. Karena memang kalau swab test PCR kan wajib untuk mengidentifikasi bahwa orang tersebut positif atau negatifnya gitu kan. Takutnya dia terpapar atau memaparkan, itu loh Mas, maksudnya ke sana. Begitu. Lah buat teman-teman yang mungkin udah sesuai jadwal dan mereka belum, itu kan harus booking tiket ya, Pak? Hotel. Hotel. Berarti itu harus booking hotel ya? Betul sekali. Nah, besok kita ada yang mau terbang 6 orang dengan Saudi Airlines. Tetapi karena memang hasil PCR-nya sudah keluar, artinya
besok kita tetap akan berangkat ke bandara melihat situasi dan kondisi di lapangan. Kenapa? Karena untuk membuktikan kalau kita nggak berangkat ke bandara, walaupun hari ini ada yang sudah gagal karena harus ada hotel karantina, bisa saja mungkin besok melihat kondisi di lapangan kayak gimana. Mungkin saja ada perubahan regulasi, ada rasa pemaparan. Udah deh, karena ini udah PCR atau sudah jauh-jauh hari datang ya, bisa saja bisa berangkat. Wallahu alam, kita ngelihat. Kalau seandainya kondisi di lapangan ternyata dia tidak bisa berangkat, artinya kita harus tunduk pada aturan negara di mana tempat kita bekerja. Itu aja Mas intinya. Kalau untuk pemesanan booking hotel untuk karantina sendiri maksimal berapa hari Pak sebelum penerbangan? Sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi sistem pembookingan hotel karantina di Saudi itu paling terakhir maksimal itu 72 jam sebelum penerbangan. Artinya 3 hari. Contoh, kalau kita mau terbang tanggal 20, artinya tanggal 17 itu sudah ada hotel karantina. Apabila tanggal 18 kita belum baru membooking hotel, itu udah nggak bisa di sistem kita masukin, udah nggak bisa. Jadi 17 itu dibilang waktu yang memang terakhir maksimum. Itu pun kadang-kadang tanggal 17 itu udah nggak kebagian hotel. Resikonya kebagian hotel pun mungkin harga hotelnya jauh lebih mahal, Mas. Ibarat kata kita booking tiket jauh-jauh hari itu lebih murah. Tapi ketika waktu sudah mepet, otomatis itu akan lebih mahal. Itu aja, Mas. Lah misalkan teman-teman yang sudah terlalu mepet nih, mungkin 2 hari ke depan udah waktunya terbang, atau teman-teman yang saat ini sudah di hotel, itu gimana tuh solusinya? Teman-teman yang sudah di hotel dan saatnya untuk terbang gitu ya. Untuk teman-teman yang di luar daerah, kami menawarkan opsi. Opsinya adalah silahkan mau menunggu di sini sampai tiket di reschedule dan dibookingkan hotel karantina di sananya, atau kembali lagi ke kampung halaman. Kita menawarkan 2 opsi tersebut. Namun apabila yang jauh, misalkan taruhlah yang naik pesawat, bolak-balik pesawat udah berapa? Betul nggak? Kenapa nggak bertahan saja di sini sampai menunggu? Karena paling kita cuma menunggu 3 hari. Namun perhatikannya juga apakah AODA atau re-entry visa-nya masih berlaku? Karena rawan. Kadang-kadang yang melakukan penerbangan sekarang ini, yang terutama yang 2 dosis di Saudi, biasanya dia waktunya itu dipepetkan dengan waktu AODA. Karena apa? Masih kangen kampung halaman. Itu kan? Kecuali mereka yang 2 dosis di Saudi, dia cutinya udah kelamaan, udah 9 bulan, 6 bulan, udah kenyang lah. Jadi AODA itu justru dia AODA masih panjang tapi penerbangan dipercepat. Beda dengan orang yang udah 2 dosis di Saudi, begitu Mas Ferry. Kalau untuk teman yang masih di kampung mungkin 2 hari ke depan mau terbang, sedangkan untuk pesan hotelnya kan harus 3 hari ke depan, 3 hari sebelumnya. Otomatis kan ada aturan kayak gini, paling nggak kan menghubungi majikan. Itu gimana Pak? Nah, opsinya adalah kasih tahu ke majikan secepatnya untuk segera untuk meyakinkan, karena ada beberapa, saya hari ini menerima beberapa WhatsApp dari para majikan dan syarikahnya, ya mudir-mudirnya. Dia meyakinkan, ada yang sadar, dia udah tahu duluan bahkan, oh iya, saya udah telepon ke call center, benar harus hotel karantina. Nah ada, di sini ada 2 fake yang dia, oh iya. Jadi saya arahkan, kalau yang memang tidak percaya ada aturan gini, takutnya, wah ini karena main-main aja di Jakarta ini. Oke. Untuk meyakinkannya silahkan telepon ke call center, ke Khadamat Umala. Call center, baik itu call center Saudi Airlines, Etihad, Qatar, Emirates, semua call center. Silahkan ditanya. Kalau memang call center nggak diangkat, silahkan datang ke setiap cabang maskapai Emirat, Qatar, Etihad, atau Saudi Airlines. Semua kota ada cabangnya. Tinggal langsung ini dijelaskan, saya punya pekerja vaksin 2 kali di Saudi, apakah memang betul ada hotel karantina? Dia akan menjelaskan. Kalau dari maskapainya ternyata bukan ke tempat tiket penjualan ya, beda ya persepsinya. Karena hari ini barusan ada kejadian, dia bertanya kepada tempat tiket di mana dia beli. Bukan ke tempat maskapainya. Ternyata keterangannya, oh nggak usah, katanya udah 2 dosis di Saudi. Akhirnya saya cegah. Salah besar. Kamu bertanya bukan ke tempat maktab siaha atau ke kantor agent travel penjualan tiket, tapi ke hototnya langsung, ke maskapainya.
maskapai Saudi Arabia langsung, atau ke Emirat, ke Etihad, atau ke Qatar. Tanyakan langsung. Karena dia yang akan memberikan kabar yang tervalid. Begitu loh. Karena saya pribadi tidak mau berandai-andai. Boleh saja karena banyak banyak keterangan. Lah ini mungkin karena di Jakartanya dipersulit. Mustahil. Sekelas Saudi Airlines, pesawat Saudi Carrier, punya government Saudi, pemerintah Saudi, akan mengeluarkan pernyataan. Misalkan di Jakarta nggak bisa, tiba-tiba di Saudi keterangan bisa enggak. Semuanya itu terkoneksi gitu loh, Mas. Kalau untuk tempat karantina sendiri, Pak, tadi aku dapat pertanyaan dari teman. Misalkan dia, kalau misalkan tujuannya di Jeddah, otomatis kan karantinanya di Jeddah. Lah untuk teman-teman yang transit nih, gimana tuh? Harus karantina di mana? Nah, jadi gini, karantina di semua kota ada, tapi harus ngelihat maskapai apa yang dipakai. Contoh, misalkan dengan pesawat Emirates. Penerbangannya Jakarta, Dubai, Dubai, Madinah. Artinya penerbangan terakhir landing di Madinah, dia karantina di Madinah. Kalau majikan atau syarikat pekerjaannya di Madinah. Kalau misalkan Qatar, Jakarta, Doha, Doha di Riyadh. Artinya dia landing terakhir di Riyadh, karantinanya di Riyadh. Atau dengan pesawat Etihad, Jakarta, Abu Dhabi, Abu Dhabi Damam. Artinya karantinanya dia di Damam. Tetapi yang perlu dicatat adalah dengan maskapai Saudi Airlines. Kenapa dicatat? Yang sudah punya tiket Saudi Airlines yang gagal per hari ini, semisal dia Jakarta Jeddah, Jeddah Madinah, atau Jakarta Jeddah, Jeddah Riyadh, atau Jakarta Jeddah, Jeddah Damam. Karantina wajib di daerah Jeddah. Kenapa? Karena aturan dari Saudi Airlines itu harus karantina di Jeddah. Nah, mungkin pertanyaannya dari Mas Ferry atau para follower YouTuber, lah saya kan tiketnya itu sebelum ada aturan kayak gini cuma transit beberapa jam. Betul nggak? Apa yang perlu diingatkan? Tidak usah khawatir, tidak usah dipikirkan. Karena kenapa? Aturannya ketika selesai karantina, maka begitu selesai karantina akan melanjutkan penerbangan di tiket yang sama menuju ke perlandingan terakhir. Misalkan Jakarta Jeddah, Jeddah Madinah. Tanggal 20 karantina 3 hari. Tanggal 20 mendarat di Jeddah, karantina 3 hari. Tanggal 23-nya itu kita okekan tiket dari Jeddah ke Madinah setelah selesai masa karantina. Itu aja, nggak ada yang perlu dipersulit. Insya Allah kita akan bantu dengan sekuat tenaga gitu. Berarti kayak gitu harus melapor nggak ketika di Jeddah nanti? Karena ini peraturan baru sih ya, baru hari ini. Ya, sebetulnya tidak harus melapor, Mas. Karena aturan ini dari pihak imigrasi itu sudah terkoneksi. Ini kan aturan dari GAKA ya, Otoritas Penerbangan Sipil. GAKA menginduknya ke semua maskapai. Akan diinfokan, ini GAKA kenapa input gini? Otoritas Penerbangan Sipil ini acuannya dari pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi mengeluarkan dekret ini dari Kementerian Kesehatan. Dia sudah memantau spesimen di Saudi hari ini, per hari ini Saudi itu turun. Yang sembuh banyak, yang positif turun. Tetapi ngelihat global di Indonesia naik, artinya ada kewaspadaan dari pemerintah Saudi. Nah, larinya adalah dari Kementerian Kesehatan diturunkan kepada GAKA karena yang menangani penerbangan internasional. Turunkanlah, ini aturan terbaru nih. Nah, itu aja Mas Ferry sebetulnya. Nggak ada. Insya Allah semuanya baik-baik saja gitu. Kalau untuk biaya karantina di hotel sendiri, Pak, sekitar berapa nih? Nah, kita melihat beberapa hotel, saya kemukakan ya, budget untuk hotel sebetulnya tergantung bintang berapa, tergantung pakai maskapai apa, tergantung di kota mana. Kalau di Jeddah, rata-rata itu di angka sekitar 6 jutaan untuk 3 hari tersebut. Sekitar itu ya? Dengan tes fisik. Sekitar itu. Tapi ngelihat ya, ketika ini aturan baru berlaku hari ini, bisa saja besok atau lusa turun atau naik. Kenapa? Ini orang asalnya karantina jadi karantina, artinya hotel di Jeddah terisi nih kalau yang Saudi Airlines. Ya. Kalau yang naik misalkan Qatar atau yang naik pesawat Emirat, itu kan karantinanya, apalagi nih yang mesti hati-hatian, karantina di daerah Damam dan di daerah Madinah jauh lebih mahal daripada karantina di Riyadh dengan di Jeddah, Mas.
Oh, oke Pak, terima kasih atas informasinya hari ini. Untuk kesimpulannya Pak, mungkin saran-saran buat teman-teman yang mungkin akan kembali ke Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi dalam waktu dekat-dekat ini harus apa nih, biar nggak udah nyampe Jakarta terus kembali lagi karena aturan terbaru ini. Baik, saran saya untuk terakhir, saya selalu mewanti-wanti kenapa jangan ada kegagalan di saat penerbangan. Terkait dengan aturan terbaru ini, dicek lagi tiketnya, dipastikan lagi ke majikannya bahwa ada aturan terbaru ini. Kalau memang majikannya merasa tidak percaya atau untuk memberi kepercayaan, silakan majikannya untuk menghubungi call center maskapai tersebut. Jangan ditanyakan kepada kantor penjualan tiket, tapi ditanyakan kepada call center, misalkan ke call center Saudi Airlines, Emirat ataupun Etihad, semua maskapai yang tujuan ke Saudinya tersebut. Oke, itu salah satunya. Yang sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan, ya misalkan mau terbang tanggal sekian, masih ada waktu sampai dengan sekarang ini untuk membookingkan hotel karantina agar pada saatnya tidak gagal terbang. Dan pastikan swab test PCR masih wajib. Begitu. Apa yang mesti langkah dilakukan terkait dengan tingginya kasus corona di Indonesia, dan sampai per hari ini pun ada beberapa teman kita yang melakukan penerbangan gagal, nggak bisa terbang dikarenakan kondisi kesehatan dan hasilnya yang positif. Apa yang mesti dilakukan? Teruslah untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga stamina. Jangan sampai ketika lagi lelah, ketika lagi suhu badan tinggi untuk memaksakan diri untuk melakukan swab test PCR karena nanti hasilnya akan positif. Begitu. Jadi insya Allah salam sehat buat semua. Saya hanya meminta persiapkan dari sekarang. Oke, jangan terlalu dipikirkan. Insya Allah di balik kegagalan ini ada setitik harapan di depan yang akan kita kembali lagi ke negara tujuan, begitu. Iya ya, amin amin, puitis banget ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga lancar semuanya. Titip buat teman-teman yang saat ini lagi diproses. Semoga semuanya lancar. Siap. Oke. Insya Allah saya selalu memperhatikan, saya Ridwan Jakaria, timnya di Jakarta. Jadi dari Mas Ferry Erik, untuk semua follower, untuk semua subscriber, subscriber. Ulangi lagi ya. Saya titip, saya pesan untuk semua para follower, para subscriber, dimanapun berada yang masih stay di Indonesia, yang sudah menghubungi kepada saya tim di Jakarta ataupun langsung direct ke Mas Ferry Erik, insya Allah dengan sekuat tenaga kami akan berjuang, walaupun dengan aturan baru ini, insya Allah baik-baik saja. Dan pastikan jangan terlalu dipikirkan, insya Allah akan terbang dan kita akan bantu sampai kembali lagi ke negara tujuan, begitu. Oke, siap. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.